Oke, kita mulai ya. Kita udah waktunya udah pas 1:10, jadi kita mulai ya. Teman-teman, karena ini terbuka jadi siapapun boleh ikut ya. Jangan bingung, oh ada yang lain nggak, ada yang kamu nggak kenal, no problem. Tapi karena ini kan terbuka ya. Ketika belajar statistik itu bahasa yang saya sampaikan sulit. Begini loh teman-teman, ketika kita belajar sesuatu yang baru, teman-teman tolong dipelajari terminologi yang terlebih dahulu ya, terminologinya. Nah, di dalam statistika terminologinya itu banyak. Makanya saya bilang bahwa statistik dengan statistika berbeda. Di YouTube saya udah saya bahas ya. Statistik dan statistika berbeda. Statistik itu adalah pengukuran untuk sampel. Nah, ketika ngomong pengukuran untuk sampel atau ukuran-ukuran untuk sampel, Anda bingung lagi sampel itu apa gitu. Nah, ini yang basicnya harus diketahui secara secara detail lah. Kalau tidak detail ya sulit ya. Dan nggak ada cara lain ya, satu-satunya cara kamu harus baca buku atau kamu cari sumber belajar lain. Dalam statistik itu seperti itu. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang baru, tolong diketahui terminologinya. Kalau terminologinya tidak dipahami dengan jelas, teman-teman pasti kesulitan untuk mengetahui itu ya. Saya akan langsung loncat ke UJT ya, karena materi kita hari ini tentang UJT. UJT-nya itu banyak sih ya, tapi T ini adalah yang kita gunakan untuk uji beda. Jadi materi hari ini adalah uji beda dengan UJT ya, dengan T, student T. Untuk itu izinkan saya untuk sekali lagi buka slide saya ya. Kalau yang udah pernah lihat di kelas jangan bosen-bosen, karena ini ya ini basic sih. Oke teman-teman, ini adalah slide saya. Moga-moga ini bisa membantu pemahaman kalian kali ini dan lebih mengerti, karena sekarang saya gabung slide antara slide ini dengan slide yang saya tampilkan di YouTube ya. Oke, yang pertama saya akan berbicara tentang beberapa hal yang penting diketahui, karena ini adalah pengujian parameter atau pendugaan parameter, uji hipotesis ya, dasar-dasarnya. Teman-teman penting sekali mengetahui beberapa istilah yang saya tulis di sini. Populasi itu keseluruhan objek yang akan kita kenai generalisasi, secara mudahnya itu. Kalau Anda bingung yang paling simpel, yang paling gampang, kalau saya bilang populasi mahasiswa UBM, tahu nggak? Tahu ya gambarannya siapa? Itu adalah populasi mahasiswa UBM. Tapi ketika saya ambil, misalnya saya minta Felicia, saya minta Michael, saya minta Putri, saya minta Iren ya, ikut saya gitu, saya pilih sebagai sampel. Nah, itu yang namanya sampel. Nah, tadi orang-orang yang saya sebutkan itu adalah sampel. Kenapa? Sampel itu adalah sebagian dari populasi. Kalian itu objek yang ada di populasi yang saya ambil. Nah, pengambilan itu nanti kita bahas di metodologi penelitian. Itu yang namanya sampling. Makanya saya nggak tulis di sini ya. Jadi teman-teman pahami dulu populasi. Populasi itu keseluruhannya. Yang sampel itu adalah sebagian gitu ya. Makanya kalau saya loncatin, makanya gambarnya kayak gini. Ini adalah populasi. Kalau ini tadi kita gambarkan mahasiswa UBM, populasinya seperti ini ya. Saya minta tadi siapa? Felicia, siapa lagi? Miori, Michael, Putri ya, seperti itu yang saya minta ya. Iren saya ambil. Ini adalah sampel. Nah, masalahnya di dalam sekarang di dalam topik kita, pendugaan parameter itu bagaimana ketika saya mendapatkan sampel ini. Saya pakai pointer. Saya mendapatkan data yang cuma beberapa orang ini, saya gunakan untuk menduga populasi. Ini yang namanya pendugaan parameter. Jadi data dari sampel atau statistik sampel saya gunakan untuk menduga parameter populasi. Nah, ada dua istilah yang harus kamu ketahui. Ada yang namanya statistik sampel dan parameter populasi. Jadi saya balik ke dasarnya.
statistik sampel. Statistik sampel itu apa? Semua ukuran-ukuran dari sampel itu kita sebut statistik sampel. Jadi statistik sampel itu adalah ukuran sampel. Pak Budi, apa sih ukuran sampel? Saya bingung juga. Wah, udah gitulah ya. Pokoknya yang saya baca di chat banyak kayak gitu juga. Oke, saya bahas gini loh. Ketika kemarin kita belajar yang namanya rata-rata, ini yang paling gampang, rata-rata. Rata-rata itu kita kasih tanda X bar. X bar itu adalah salah satu simbol statistik untuk rata-rata. Rata-rata apa? Kan ada dua, Pak. Ada yang sampel, ada yang populasi. Nah, itu X bar itu adalah statistik sampel yang di sampel ini. Jadi kalau tadi Miori, Miori, Mike, Putri, Irene, Felicia, saya ambil 5 anak itu, lantas saya uji mereka seberapa kemampuan apanya. Nah udah gitu saya udah dapat yang namanya X bar alias rata-rata sampel. Artinya statistik sampelnya itu saya sudah peroleh. X bar ini adalah statistik ukuran sampel ya. Salah satu ukuran sampel. Nah, saya mau menduga dengan data itu, saya menduga populasi mahasiswa UBM. Saya mau nanyanya gini loh, apakah populasi ini ratanya sama dengan rata yang tadi saya dapat dari 5 anak tadi yang saya ambil? Itu adalah yang namanya, yang saya mau duga itu adalah ukuran dari populasi, yang namanya parameter. Jadi di parameter rata-rata namanya apa ya? Rata sama rata-rata populasi, rata-rata sampel sama. Yang membedakan adalah simbolnya. Ketika di sampel kita gunakan X bar, ketika di population kita menggunakan mu. Jadi hanya simbol aja, nggak ada perbedaan ya. Cuman kalau teman-teman tidak memahami itu dengan dengan baik, nah ini mu ya, saya gambar mu kayak gini. Kalau ini X bar. Nah ini sama aja kedua ini, tapi kita akan mencoba bagaimana caranya supaya kita tahu data X bar. Saya mau menduga populasi. Ini yang namanya pendugaan parameter. Jadi ada bolak-balik ya. Nanti di bawah kita lihat gambarnya kayak gini, ada bolak-balik. Jadi satu ditarik ke statistik, populasi ditarik menjadi sampel, nanti dibalikan lagi ke populasi dengan pendugaan parameter. Nah inilah teman-teman inti dari penelitian kuantitatif. Tapi bukan semua penelitian kuantitatif ya, majority penelitian kuantitatif itu ini intinya. Artinya bagaimana dengan data yang kecil atau yang sedikit kita bisa menduga parameter yang gede. Ya, coba deh teman-teman, kan ini hospar kan, coba dibayangkan. Teman-teman tahu nggak sih apa tanggapan orang yang nginep di hotel tempat teman-teman kerja, itu tanggapannya apa? Atau bagaimana terhadap hotel itu, terhadap hotel yang Anda kelola? Misalnya terhadap apa, makanan yang disajikan, kebersihan ruangan, waktu check-in, check-out, dan banyak hal yang kita bisa lihat. Oke ya. Pertanyaan saya, gampang nggak untuk peroleh itu? Sulit. Kenapa? Karena begitu banyak orang tamu yang datang dan berlalu begitu kan. Nah, kalau banyak itu gimana caranya? Kita nggak bisa ambil data semua. Jadi populasi ini nggak bisa kita ambil datanya semua. Jadi kita ambil sampel aja. Nah, ketika ada yang mau ditanya, mau mengisi kuesioner, ya itu jadi sampel kita. Itulah gambarannya, dan dari yang sedikit itu kita menduga apakah semua orang yang nginep itu sama nggak pandangannya seperti beberapa wisatawan yang nginep ini yang ngasih pendapat gitu. Ya, Pak, kalau penggunaan yang lainnya ya, kalau teman-teman itu ini namanya generalisir. Ini adalah kalau yang namanya menduga parameter, nanti kalau hasilnya tepat kita bisa generalisir. Generalisir itu kita misalnya nih ya, ada satu anak yang menganggap mata kuliah statistika ini adalah sulit. Oh langsung aja, pokoknya semua mata kuliah yang berbau statistik sulit. Nah itu dia mengeneralisir, padahal belum tentu kayak gitu, ya. Oke ya. Sampai situ kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saya ya.
Kedua ini ya, kita udah bahas ini ya. Kedua kita akan bahas tentang hipotesis nol, hipotesis alternatif, daerah penolakan H nol. Ini juga kemarin ketika di kelas banyak orang bingung. Aduh ya, ujuk-ujuk udah masuk sini. Ini loh gambarannya yang tadi. Ini adalah populasi, kita ambil sebagian populasi dengan teknik ini adalah sampling ya. Kita N-nya ini adalah salah satu dari statistik sampel. Kita ambil ke sini, nanti hasil dari sini kita lakukan inferential. Inferential itu apa? Pendugaan parameter, ini gambarnya. Nah kalau ini ada rata-rata, apa rata-rata? X bar ya lambangnya. Rata-rata populasi mu. S ini apa? Standar deviasi di sampel. Di sini varian. Ini P, di sini P, ini P ya, di sini V. Sama lah semua ya. Nanti di sini ada yang namanya sigma kecil atau varian. Di sini nanti varian tuh S kuadrat, di sini nanti sigma kecil kuadrat itu varian. Jadi mereka berpasangan ya. Dan ini ada ISO-nya, jadi ada nomor ISO-nya sehingga kita nggak bisa bikin ini apa namanya statistik ini, simbol-simbol statistik dan parameter populasi ini dengan asal-asalan. Bahaya itu nanti ya. Oke. Nah ini sebelum saya masuk dulu, jangan ini bingung dah. Sebelum saya masuk ke yang tadi ya, saya masuk ke sini dulu hipotesis. Teman-teman, saya pernah tanyakan di pertanyaan pemantik di kuliah kita kemarin, apa sih yang namanya hipotesis? Menurut pandangan Anda apa sih hipotesis? Ya, hipotesis adalah dugaan sementara, bla 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 bla. Oke. Jawaban sementara, oke. Tapi yang jelas hipotesis itu adalah satu pernyataan yang masih harus kita uji. Ya, pernyataan yang harus kita uji. Pernyataan itu baru keluar ketika apa? Ketika ada masalah. Ketika ada masalah, ketika ada pertanyaan penelitian ya. Oke, nah hipotesis ini saya udah loncat lagi ya. Hipotesis ini dasarnya apa? Dasarnya teori. Di S1 teman-teman masih menggunakan konfirmatori. Jadi konfirmatori riset itu menggunakan basisnya teori. Ada yang mau nanya tadi? Oke ya, saya ambil contoh misalnya ada pertanyaan penelitian, jadi ada masalah ya, ada satu masalah, masalahnya udah kita jabarkan, baru nanti turun ke pertanyaan ke research question. Jadi turun ke research question, nanti di research questionnya ada pertanyaannya simple, orang misalnya apa ya, satu dinas pariwisata atau departemen Kementerian Pariwisata ingin tahu sih beda nggak sih lama nginep wisatawan milenial dengan generasi Y gitu, generasi Y atau generasi X, generasi sebelumnya lah ya, yang tuir mungkin kayak saya, beda nggak sih lama nginepnya di suatu destinasi. Jadi nanti pertanyaan penelitiannya mungkin gini ya pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata lama tinggal di suatu destinasi antara wisatawan milenial dengan generasi Y, maksudnya dengan wisatawan generasi Y. Jadi kita punya dua sampel di sini ya, seperti itu. Nah ini kan cuman ingin tahu apakah berbeda atau tidak, itu saja. Apakah berbeda atau tidak ya antara lama nginep di satu destinasi antara wisatawan yang katanya milenial dengan yang generasi X, generasi Y lah. Karena saya di sini kan mungkin saya masih generasi Y, jadi saya tulis generasi Y aja lah ya. Kemudian hipotesis penelitian ini ya belum bisa kita apa-apakan. Kalau kita mau uji berarti kita harus menggunakan yang kedua, jenis yang kedua, yaitu hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian kita jadikan HA, kenapa harus ada H0? Nah ini teman-teman, hipotesis statistik ini berpasangan antara HO dengan HA. Ada yang bilang H0 dengan H1. Ya ikut buku lah ya, bukunya yang mana kamu ikuti itu. Saya lebih senang menggunakan HO-HA. Kenapa HO-HA? Kadang-kadang saya nggak bilang bahwa hipotesis nol itu hipotesis nihil. Kadang-kadang saya nggak ngomong gitu. Tapi kadang-kadang saya bilang hipotesis objection. Jadi yang harus kita tolak itu adalah H0. Jadi HO itu saya singkat jadi hipotesis objection. Dan HA itu yang harusnya terjadi gitu. Yang sesuai teori yang harusnya terjadi. Biasa saya gunakan juga sebagai hipotesis accepted.
secara gampangnya teman-teman, HO itu adalah sesuatu yang nihil. Makanya disebut HO itu adalah hipotesis nihil. Jadi nihil itu apa? Kalau ada pertanyaannya apakah ada perbedaan, HO-nya jawabannya apa? Tidak ada perbedaan. Jadi nol. Apakah ada pengaruh? HO-nya apa? Tidak ada pengaruh. Apakah ada hubungan? HO-nya bilang tidak ada hubungan. Jadi HO itu kalau semua yang jatuh di HO itu tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan ya. Seperti itu. Sedangkan di HA yang namanya hipotesis alternatif ya, itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan teori. Nah, sesuai dengan teori ini biasanya ada di mana? Ada di hipotesis penelitian. Jadi kalau dibilang tolakan nol, kalau bilang tolakan nol berarti HA yang masuk, HA yang berlaku. Kalau tolakan nol berarti nggak nihil, artinya dia ada pengaruh. Kalau dia pengaruh ya, tolakan nol berarti dia nggak berbeda, bukan tidak ada perbedaan, bukan, tapi berbeda dia. Karena HA itu yang sesuai teori. Nah, hanya saja yang membedakan di dalam hipotesis statistik, teman-teman harus menulisnya dengan menggunakan notasi. Nah, inilah notasi yang saya jelaskan di YouTube kemarin ya untuk uji beda. Nah, inilah notasinya. Pertanyaannya sekarang gini, Pak Budi nanyakan saya rata. Oke ya, saya pakai poin lagi. Pak Budi nanya saya rata, apakah rata lama tinggal di suatu destinasi antara wisatawan milenial dengan wisatawan generasi Y? Ini kan rata kan X bar Pak Budi. Ya, X bar itu kalau kita ambil data dari ini, sampel. Tapi kalau populasinya X bar bukan. Coba lihat di atas, populasinya adalah mu ya. Makanya di sini saya tanyakan, ya saya tuliskan mu. Jadi jangan heran. Jadi gitulah teman-teman ya. Nah, H0 di sini kenapa ditulis mu1 dengan mu2 ya? Saya kasih tahu. Mu1 ini kan adalah rata populasi yang pertama, artinya wisatawan milenial ini kan populasi yang pertama. Makanya ratanya ditulis mu. Kenapa ditulis 1 ya yang milenial? Karena kita punya 2 populasinya. Dan mu2 ini adalah rata generasi Y ya, karena untuk membedakan populasi 1 dengan 2 kita gunakan angka 1 dan 2 gitu ya. Nanti tanya lagi, Pak Budi angka 1 dan 2 dari mana? Bingung lagi gitu ya. Enggak. Gampang ya. Oke ya, sampai sana paham ya. Anda boleh terserah ya, Anda boleh memilih mana yang lebih Anda sukai. Mu1 minus mu2 sama dengan 0, artinya kalau ini dikurangi ini 0 berarti nggak ada perbedaan kan? Boleh dengan cara ini nulisnya. Atau boleh dengan langsung seperti ini, mu1 sama dengan mu2, artinya tidak ada perbedaan rata 1 dengan rata 2. Paham ya? Kalau ini misalnya ini 5 kurang 5 0 kan berarti nggak ada perbedaannya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua HA pun sama penjelasannya. mu1 ini adalah rata dari populasi pertama yaitu milenial. mu2 ini rata dari populasi kedua generasi Y, wisatawan generasi Y. Jadi apakah rata ini kalau dikurangi rata ini tidak sama dengan 0? Kalau tidak sama dengan 0, mereka berdua sama nggak? Logika kita bilang tidak sama karena dia hasilnya tidak sama dengan 0. Makanya boleh juga ditulis dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Saya lihatin lagi yang terakhir ini kan, daerah penolakan H0 kan? Daerah penolakan H0 ya yang ini kita bicara ini. Oke, sekarang saya bahas tentang daerah penolakan H0. Teman-teman, gini loh ya, data yang bisa diolah dengan uji beda T, yaitu datanya yang pertama syaratnya harus bersebaran normal. Gimana sih Pak Budi bersebaran normal? Ya datanya gini nih, misalnya kalau ada data yang kita pakai nilai aja ya, nilai ya. Kalau nanti angka yang nggak jelas kayak gitu kamu malah bingung. Saya ulang ya, contohnya kita pakai nilai deh ya. Kita pakai nilai ujian deh, 100. Nah, angka 0 di sini, angka 100 di sini. Oke ya, ini lebih paham ya. Rata-rata anak-anak yang ujian itu misalnya di 65. Di sini rata-ratanya 65 ya. Jadi jarak ke sini dengan jarak ke sini bisa tidak sama. Yang ini 100, di sini 65. Rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu adalah jumlah nilai mahasiswa yang ikut ujian dibagi dengan banyaknya mahasiswa yang ikut ujian.
Jadi kalau mahasiswa saya ada 50 orang satu kelas, dibagi nanti dengan rata-ratanya berapa, nanti nilainya ada 40, ada yang 70, ada yang 90, ada yang 100, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 50, ada yang 75, ada yang 65. Itu semua dijumlahkan dibagi dengan 50. Karena mahasiswa saya 50, dapatlah nilai rata-rata. Nah, katanya teori Gaussian, ini teorinya dia yang buat. Dia data itu baru bersebaran normal kalau ini rata-ratanya kayak gini. Ini rata-rata ya, rata-rata. Setelah rata-rata ini kan ada yang lebih gede nilainya dari rata-rata. Dia makin lama makin dikit. Jadi yang dapat 100 itu bukan nggak boleh banyak sih, nggak banyak. Karena ini memang sulit dicapai. Yang 100, yang 95, yang 80. Jadi makin lama kalau 100 sedikit, 95 makin agak banyak. 80 makin banyak, 70 makin banyak, nah kayak gini ya. Nanti yang dapat nilai jelek, yang dapat nilai 20 atau 10 aja nggak boleh terlalu banyak gitu. Ya seperti ini baru sebarannya normal. Ini yang namanya distribusi normal. Ya. Contohnya itu. Nah ini nanti di dalam teori ada lagi, ini ada Z, ada T. Jadi nanti kita ubah ini ke Z, kita ubah ke T. Banyak sekali lah ya, tapi teman-teman nggak harus mikir sampai sana. Saya hanya mau mengajarkan Anda ke dalam gambar ini saja, dan gambar ini digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0. Bukan menerima ya, tapi menolak H0 atau tidak menolak H0. Nah, bahasannya tadi apa? Daerah penolakan H0 ya. Daerah penolakan H0 ini. Sorry. Saya ubah menjadi pensil. Nah, inilah daerah penolakan H0, teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Inilah daerah penolakan H0. Nah, ini yang saya merahin ini daerah penolakan H0. Pak Budi, apa sih bedanya signifikan dengan titik kritis, nilai kritis? Nah, teman-teman, signifikan itu ini yang merah, yang saya tadi merah-merahin. Mana? Kok hilang? Oh, oke. Nah, ini yang saya merahin ini adalah signifikan. Ini yang namanya signifikan. Signifikan. Ini signifikan. Nah, signifikan itu apa? Signifikan itu luas kurva di bawah ini, luas kurvanya. Jadi luas kurvanya itu signifikan. Sedangkan titik kritis itu ini titik kritis nih. Nih. Ya ini hanya satu titik ini aja. Titik di sini nih. Ini nih titik kritis. Nah, cuman ini doang. Kelihatan nggak? Ini nih titik ini. Titik ini di angka 1,96. Itu titik kritis. Tapi kalau yang namanya signifikan ini yang namanya signifikan. Ini nih ruas kurva ini. Tapi ketika saya lihat T hitungnya di atas 196, ini signifikan. Saya hanya hitung itu aja, lihat aja hafal gitu. Kenapa? Karena saya terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa nggak bisa. Ya. Kemudian apalagi? Coba yang masih bingung. Ini ya, udah ya, Mike. Saya nggak punya utang ya untuk jelasin ini. Jadi kalau di sini gambarnya ya oke, thank you. Jadi gambarnya di sini putih, Mike. Yang putih inilah, ini adalah yang luas tabel di bawah kurva ini. Ini adalah signifikan. Sedangkan titik 1,96 ini yang namanya nilai kritis, atau dia minus 1,96, ini adalah nilai kritis. Ya. Simpel kok. Jadi teman-teman, Pak Budi, pertanyaan saya harus hafal nggak ini? Nggak usah. Ya, nggak usah. Yang jelas nanti ketika kita membuat ketika membuat ini hipotesis statistik, nanti ditanya berapa alfanya. Alfa itu apa? Alfa itu adalah seberapa besar kamu mau mentolerir kesalahan dari penelitian ini. Nah, biasanya ilmu sosial, humaniora, dia menggunakan 5 sampai dengan 10% alfanya. Oke ya, jadi kalau 5-10% berarti ini udah masuk dong, ini 1,96 ya, kayak gini. Nah, teman-teman, sampai sini paham tadi gak? alpha apa, Sir? Sorry, Sir. Alpha itu adalah kesalahan yang kita masih bisa terima, kesalahan terbesar yang masih bisa kita terima. Atau dengan bahasa statistik itu taraf nyata. Lawannya alpha adalah beta.
Lawannya alfa adalah beta. Jadi alfa tambah beta sama dengan 1. Beta itu adalah selang kepercayaan. Jadi kita percaya sampai sama penelitian ini berapa persen sih? 95%, Pak. Oh iya, berarti alfanya 5%. 95 minus 1 kurang 95 kan 5 kan? Jadi alfanya 5%. Nggak ada yang sulit sebetulnya dalam statistika. Teman-teman, dari gambar ini saya mau nanya, ini uji satu arah atau dua arah? Two tail. One tail atau two tail? Yes. Punya Ketahuannya gimana? dua sisi penolakan tetap. Punya dua sisi ya. Ya, ini 0,025, ini 0,025. Jadi 5% kan 0,05 ya. Jadi di sini adalah alfa per 2, di sini adalah minus alfa per 2. Betul, ini adalah dua arah. Nah, dua arah ini digunakan untuk pertanyaan tadi yang kita tanyain. Apakah ada perbedaan ya? Apakah ada perbedaan lama stay di destinasi wisata antara wisatawan milenial dengan wisatawan generasi Y? Cuma nanya beda sama tidak. Dia nggak nanya siapa yang lebih lama stay-nya, nggak nanya. Dia cuma nanya ada beda atau enggak. Nah, kalau ditanya ada beda atau enggak, nah kita baru menggunakan yang tutel ini, ya. Tapi kalau nanti apakah wisatawan milenial lebih lama dibandingkan wisatawan generasi Y stay-nya? Berarti mana yang lebih gede, wisatawan milenial? Nah, itu berarti lebih dari. Kalau lebih dari berarti kita menggunakan satu sisi. Sisi mana? Sisi kanan. Yang ini yang kanan. Karena ini 0,025, karena yang ini kita sudah tidak gunakan, berarti yang di sini yang putih ini kan jadi hijau warnanya. Yang putih ini pun jadi hijau warnanya dan angka ini hilang. Kita masukkan ke sini jadi 0,25 tambah 0,225 berarti apa? Berarti angkanya dia bergeser. Sehingga yang ini jadi hilang, yang ini jadi hijau warnanya, dan angka ini enggak lagi 0,025, dia menjadi 0,05 seperti ini ya. Nah, ini titiknya, titik kritisnya bergeser di sini, jadi lebih luas. Nah, disinilah titik kritisnya, nilai kritisnya. Inilah daerah penolakan H0-nya, jadi lebih luas. Nah, itu yang namanya satu sisi. Satu sisi itu boleh kiri, boleh kanan. Pak, menentukan satu sisi kanan kiri berdasarkan apa? Berdasarkan teori. Kalau teorinya nggak ada, gimana Pak? Pakai dua sisi. Tapi gunakan logika. Kenapa saya bilang pakai logika? Coba kamu bayangkan ya, coba kamu bayangkan. Pelan-pelan deh dibayangin. Kalau satu barang ya, satu barang yang kamu beli nih, misalnya apa, kopi lah ya, Starbucks, harganya naik. Yang tadinya kamu sehari 3 kali ke Starbucks, harga Starbucks sekarang naik. Kamu masih 3 hari ke Starbucks atau cuma 1 kali aja? Pak, naiknya sedikit, saya masih 3 kali, oke. Tapi kalau naiknya agak banyak, nah duit kamu terbatas ya, mulai berkurang kan. Sehingga setiap kenaikan itu harganya naik, maka permintaan kamu terhadap barang itu sedikit, maka makin turun. Nah, ini kan berlawanan. Kalau berlawanan, artinya kita harus menguji sisi sebelah kiri. Ya, ibaratnya kamu nggak ada teorinya yang itu ada teorinya, harga dengan permintaan ada teorinya. Tapi ibaratkan tidak ada, kamu mikir kalau ini naik, ini turun atau naik ya? Turun, tapi teorinya nggak ada ya, kamu tes tetap ke kiri. Boleh dua sisi boleh. Hanya kalau dua sisi itu cenderung berbahaya. Ya, nanti kalau misalnya diuji signifikan, harga naik, permintaan turun, ternyata dia jatuhnya di kanan di sini dan signifikan, kamu bilang kalau gitu apa? Kalau gitu harganya naikin aja terus, nanti permintaannya naik. Karena kalau di kanan itu, kalau yang satu variabel, ini saya gambar variabelnya naik, saya bilang X ini harganya saya naikin, maka Y-nya permintaannya akan naik. Ini adalah positif. Sedangkan di negatif enggak, kalau X-nya naik di negatif, ya, atau satu variabel naik, kebetulan harga tadi Y-nya, variabel Y-nya akan turun. Sampai sini bisa membedakan negatif positif satu arah. Saya harap sudah bisa mulai bedain ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Nah ini kesalahan tipe 1, 2. Ya balik ke sini. Hipotesis statistik itu kan kalau kita nguji yang tadi ya alfa, ada beta. Ini penjelasannya. Alfa itu error tipe 1. Error tipe 1 itu ini. Dan ini juga kamu nggak harus dipelajari ya. Cuman kamu tahu aja error tipe 1 itu apa. H0-nya benar, tapi kamu tetap nge-reject H0. Artinya dia tidak berpengaruh, tapi kamu tolak H0-nya, nah dia menjadi alfa. Tapi kalau ini sulit, abaikan ya. Jadi saya lewat aja. Jadi alfa yang jelas lebih mudah mana? Mahamin yang ini atau memahami apa yang saya jelaskan tadi? Alfa itu udah kamu pikirnya secara mudah ya, kalau kalian nggak belajar statistik secara dalam, kamu bilang aja bahwa alfa ini nih, simbol alfa ini. Alfa itu adalah kesalahan terbesar yang masih bisa kamu tolerir. Itu aja. Jadi alfa ini adalah kesalahan paling besar yang kamu bisa tolerir. Ini. Nah, beta ini adalah seberapa percaya kamu terhadap penelitian kamu. Jadi kalau ini ditambah ini jumlahnya 1, ya. Hanya itu yang perlu kamu ketahui. Namun teman-teman, kita jarang membahas atau penelitian jarang membahas beta. Jadi banyak penelitian tidak membahas beta, tapi malah dia membahas ini alfa. Jadi ini yang saya lebih tekankan ke kalian. Dan ketika kita ngebahas ini H0, HA, di situ ada kriteria penolakan H0. H0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari 0,05 dalam kurung alfa 5%, biasanya gitu. Ya. Jadi alfa yang digunakan. Penolakan H0 itu menggunakan alfa.